Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Pada kali ini saya akan membahas bab 4 dari buku Intermediate Accounting, yaitu mengenai laporan laba rugi dan informasi terkaitnya. Dan ini merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Silahkan nanti dibaca dan dipahami. Saya akan langsung saja ke dalam inti materi kita, yaitu mengenai laba rugi. Laba rugi ini merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pencatatan akuntansi, dari siklus akuntansi, yang berfungsi atau berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas sebelumnya, kemudian memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa yang datang. Jadi laporan laba rugi ini adalah terkait dengan laporan kinerja, bagaimana pencapaian perusahaan ya kan dari periode sebelumnya, dan untuk memprediksi periode yang akan datang. Dan keterbatasan dari laporan laba rugi ini adalah perusahaan menghilangkan pos-pos yang tidak dapat diukur secara andal, seperti halnya nilai merek ya. Kemudian jumlah laba rugi itu dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan ya. Jadi tergantung dengan metode akuntansi yang digunakan ya, dalam hal misalkan pengakuan persediaan ya, perhitungan persediaan, kemudian metode penyusutan dan lain sebagainya, itu tergantung ya kan, dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Kemudian pengukuran laba itu melibatkan penilaian ya, penilaian misalkan masa manfaat yang tinggi, kemudian biaya garansi yang rendah dan lain sebagainya ya. Kemudian kualitas laba, jadi perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba dalam memenuhi atau mengungguli ekspektasi pasar, sehingga harga pasar saham naik dan nilai kompensasi manajemen meningkat. Jadi kualitas laba berkurang jika manajemen menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Nah, ini kan seringkali ya, laba itu diukur sebagai pencapaian prestasi bagi manajemen ya. Jadi manajemen ya kan itu misalkan mendapatkan bonus dari pencapaian targetnya ya, itu kan diukur biasanya dari laba ini ya, dari laporan kinerja ini. Nah, kualitas laporan laba rugi yang kurang baik ini juga dapat menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang. Jadi karena tadi adanya motivasi dari pihak manajemen ya kan, yang seringkali ingin mengejar target, ingin mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Nah, terkadang hal ini bisa menurunkan kualitas laba atau kualitas dalam laporan laba rugi ini ya, karena didorong tadi ingin mendapatkan kompensasi ya kan, ada motivasi ingin mendapatkan kompensasi, sehingga bisa saja ya kan pihak manajemen melakukan istilahnya beberapa modifikasi dalam metode akuntansi ya, sehingga informasi yang disajikan menjadi kurang berkualitas. Kemudian unsur laporan laba rugi yang pertama yaitu terkait dengan penghasilan atau income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Ini penghasilan ya. Jadi kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi ya, bisa dalam bentuk arus kas masuk atau penambahan aset ataupun penurunan liabilitas yang diakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, unsur laporan laba rugi yang penghasilan itu meliputi pendapatan dan keuntungan
ya. Jadi penghasilan itu meliputi pendapatan dan keuntungan. Apa bedanya kalau pendapatan itu timbul dari aktivitas perusahaan yang biasanya, dari operasional perusahaan, ya, misalkan dari penjualan, dari pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, kemudian pendapatan sewa. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari operasional perusahaan sehari-hari, ya. Jadi operasional perusahaan intinya, ya. Sedangkan keuntungan itu mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa, dan bisa dari aktivitas perusahaan biasa ataupun bukan, ya. Misalkan contoh dari keuntungan itu adalah keuntungan penjualan aset jangka panjang, ya. Misalkan perusahaan menjual mesinnya, ya kan, karena ingin istilahnya mengadakan pembaruan, kemudian dijual, ya kan. Nah ternyata harganya di atas nilai buku yang tercatat, ya kan, maka di situ ada keuntungan penjualan atas aset jangka panjang. Kemudian ada juga keuntungan yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Jadi misalkan perusahaan menanamkan investasi dalam surat-surat berharga, nah, itu. Kemudian unsur selain penghasilan ada unsur beban, ya. Jadi ada dua unsur itu, ya, ada penghasilan, kan? Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan, dan yang selanjutnya yaitu unsur beban. Beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemegang saham. Nah, contoh akun beban yang diantaranya ya ada beban pokok penjualan, ya, HPP. Kalau kita sering mengenalnya HPP, ya, harga pokok penjualan, sama, ya, beban pokok penjualan. Kemudian beban depresiasi, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Itu contoh dari beban. Kemudian beban meliputi dua, ya kan, dua golongan, yaitu beban itu sendiri dan kerugian. Nah, kalau beban itu timbul dari aktivitas perusahaan yang biasanya dari operasional perusahaan, sedangkan untuk kerugian mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasanya. Nah, contoh, ya kan, akun beban itu diantaranya ada tadi, ya, ada beban pokok penjualan, ada beban depresiasi, ya kan, penyusutan tadi, ya, penyusutan aset, ya, yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Sedangkan akun kerugian itu kerugian atas beban, misalkan perusahaan melakukan restrukturisasi, ya, dalam organisasinya, kemudian kerugian atas penjualan aset, ya. Misalkan kalau tadi untung, ya, misalkan mesinnya dijual di bawah nilai buku yang tercatat, nah, maka di situ ada kerugian. Kemudian ada juga kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Unsur laporan laba rugi IFRS itu mensyaratkan paling tidak minimum pos-pos berikut disajikan dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu terkait dengan pendapatan, jadi pemasukan manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan biasa, ya, tadi penghasilan, ya. Kemudian ada beban pajak, ya, beban pajak tadi, ya. Kemudian ada biaya keuangan, selanjutnya disebut sebagai biaya bunga, ya, atau beban bunga. Kemudian bagian dari laba atau rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian jumlah tunggal yang terdiri dari total laba setelah pajak atau rugi operasi dihentikan, dan laba setelah pajak atau rugi yang diakui pada pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan kelompok aset atau pelepasan aset yang merupakan operasi dihentikan. Kemudian juga menampilkan laba bersih atau rugi bersih, ya, yang kadang-kadang juga disebut sebagai laba neto atau rugi neto.
Nah ini dalam IFRS ya. Jadi unsur-unsur yang harus ditampilkan atau disajikan dalam laba rugi menurut IFRS International Financial Reporting Standard itu kurang lebih minimal itu yang harus disajikan ya. Komponen rincinya ini bisa diperhatikan di sini ya. Jadi hal yang umum bagi perusahaan untuk menyajikan beberapa atau seluruh bagian dan jumlah total dalam laporan laba rugi ya, yang meliputi bagian penjualan atau pendapatan, kemudian bagian beban-beban ya kan, ada beban operasi ya kan. Yang pertama tadi beban dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP ya, atau beban pokok penjualan sama saja, itu nanti menghasilkan laba kotor atau laba bruto. Kemudian dikurangi dengan beban-beban operasional ya kan, beban operasional sehingga menghasilkan laba operasi. Kemudian laba operasi dikurangi dengan pajak ya kan, nanti menghasilkan laba setelah pajak ya kan, hingga menghasilkan laba neto atau kerugian neto ya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari laporan laba rugi, formatnya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini ya contoh dari laba rugi ya, yang sering kita temukan dalam praktik di lapangan. Nah ini laba bruto. Laba bruto itu dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto ya. Jadi dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan ya kan, menghasilkan laba bruto atau laba kotor ya kan, atau dikenal sebagai gross profit ya. Kemudian pengungkapan pendapatan penjualan neto sangatlah berguna ya kan? Pendapatan yang tidak bisa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain-lain. Analis akan lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Jadi dengan kita memisahkan tadi ya hasil penjualan neto ini ya kan, kita akan lebih memudahkan. Jadi memisahkan antara pendapatan neto dari kegiatan operasi dengan pendapatan yang sifatnya insidental yang tidak biasa. Itu akan lebih memudahkan analis untuk menganalisa ya kan, untuk menganalisis tren pendapatan dari kegiatan operasi biasanya ya. Kemudian laba dari operasi ini tidak ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba bruto. Jadi setelah menghasilkan laba bruto dikurangi dengan beban-beban dari kegiatan operasi, misalkan ada beban penjualan, ada beban administrasi, ada beban gaji ya kan, ada beban sewa dan lain-lainnya ya kan. Kemudian untuk mengetahui laba dari kegiatan operasinya, ini menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis rutin. Kemudian digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah ini karena kan beban dari kegiatan operasi ya, ini merupakan arus kas keluar ya, arus kas keluar perusahaan. Laba dari operasi klasifikasi beban dilaporkan berdasarkan sifat atau fungsinya ya.
Nih, contoh ilustrasi, asumsikan bahwa kantor akuntan Telarisco menyediakan jasa audit, perpajakan, dan konsultasi. Telaris ini memiliki pendapatan dan beban sebagai berikut. Ya, ada biaya jasa, dan pendapatan jasa ya. Kemudian dikurangi biaya jasa yang meliputi gaji staf yang terkait dengan berbagai jasa yang diberikan, kemudian beban perlengkapan ya kan. Nah, itu adalah biaya untuk mengadakan biaya pokok ya kan, biaya pokok jasa, penyediaan jasa. Kemudian dikurangi dengan beban operasinya di sini atau beban penjualannya di sini meliputi ada biaya iklan, kemudian beban hiburan kan? Kemudian ada beban administrasi, ada beban utilitas, penyusutan gedung kan? Nih. Kemudian klasifikasi beban berdasarkan sifat bebannya. Ini ada pendapatan jasa, ada gaji staf, ada beban perlengkapan, biaya iklan, ada beban utilitas, ya kan? Kemudian penyusutan gedung, beban hiburan, ya, hingga menghasilkan laba neto. Ini berdasarkan fungsinya, ya. Misalkan biaya jasa, beban penjualan, beban administrasi, ya. Jadi metode fungsi beban ini umumnya digunakan dalam praktek ya, meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua metode tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Tapi ini lebih banyak digunakan ya dalam prakteknya. Nah, ini keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan dari operasi yang dihentikan, beban restrukturisasi, kemudian penghapusan penurunan nilai. Nah, keuntungan dan kerugian, IASP menentukan bahwa pendapatan dan beban lain-lain itu harus dilaporkan sebagai bagian dari laba operasi. Ya. Jadi perusahaan dapat menambahkan baris atau judul dan subtotal ketika penyajian pos tersebut agar relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitasnya. Nah, keuntungan dan kerugian pos tambahan yang mungkin membutuhkan pengungkapan ya, istilahnya pos tambahan yang mungkin membutuhkan pengungkapan diantaranya adalah kerugian atas penghapusan persediaan ke nilai realisasi neto atau nilai aset tetap ke jumlah terpulihkan dan pembalikan dari penghapusan tersebut. Jadi untuk pos-pos ini ya diperlukan adanya penjelasan ya. Misalkan kerugian atas penghapusan persediaan ke nilai realisasi netonya. Ya, ini kan harus dijelaskan. Kemudian kerugian atas restrukturisasi dari aktivitas perusahaan serta pembalikan dari penyisihan untuk beban restrukturisasi. Kalau perusahaan melakukan restrukturisasi, alasannya seperti apa ya kan? Harus dijelaskan, harus diungkapkan. Kemudian keuntungan atau kerugian atas pelepasan pos aset tetap atau investasi ya, penyelesaian tuntutan hukum dan pembalikan lain atas liabilitas. Ini adalah pos-pos tambahan yang membutuhkan pengungkapan tambahan ya, penjelasan tambahan. Nah, setelah laba operasi sebelum pajak ya, maka selanjutnya itu dikurangi dengan biaya keuangan atau pendanaan, itu harus dilaporkan pada laba rugi, diantaranya adalah ini ya, laba sebelum pajak penghasilan ya. Jadi setelah dikurangi tadi ya biaya operasi menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan.
Nah, setelah dikurangi ya laba net hingga menghasilkan laba neto ya. Jadi setelah dikurangi pajak menghasilkan laba neto. Jadi mencerminkan laba setelah semua ya dari pendapatan dan beban-beban selama periode yang diperhitungkan. Dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi laba neto ini dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran yang terpenting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi setelah pendapatan dikurangi dengan biaya pokok penjualan hingga menghasilkan laba bruto dikurangi dengan tadi ya biaya-biaya operasi atau beban-beban operasi hingga menghasilkan laba operasi sebelum pajak ya kan. Kemudian dikurangi pajak menghasilkan laba neto. Kemudian alokasi untuk kepentingan non pengendali. Jadi jika perusahaan telah menyusun laporan laba rugi konsolidasi yang mencakup anak perusahaan sendiri, IFRS itu mensyaratkan bahwa laba neto anak perusahaan dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non pengendali. Alokasi ini dilaporkan pada bagian bawah laporan laba rugi setelah laba neto ya. Jadi misalkan contoh di bawah ini ya, ada laba netonya $164. Nah kemudian ini ada laba neto anak perusahaan ya. Nah itu yang diatribusikan kepada pemegang saham Bok Hong ya. Kemudian kepentingan non pengendali. Ini ilustrasinya. Berikut adalah beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Volair Group. Jadi kita suruh hitunglah, di sini ada pendapatan 800.000 euro ya. Kemudian laba dari operasi yang dilanjutkan ya. Kemudian ada laba komprehensif, laba neto, laba operasi ya. Beban penjualan dan administratif ya. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan. Jadi laba sebelum pajak penghasilan itu adalah pendapatan dikurangi dengan laba operasi ya. Kemudian beban penjualan administratif ya kan, di sini ada dan laba sebelum pajak penghasilan di sini. Sehingga ada 80.000 euro ya. Kemudian ini berikut adalah beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Volair Group ya. Pendapatan, kita diminta untuk menghitung laba sebelum pajak penghasilan. Ini tadi laba operasinya 220 dikurangi 200 sehingga tinggal 20 euro. Nah, ini ilustrasinya silakan nanti dipelajari ya. Kita akan langsung saja ke materi selanjutnya. Ya, kita skip. Nah, laba per saham ya. Laba per saham ini merupakan indikator bisnis yang penting yang mengukur jumlah uang yang dihasilkan oleh setiap saham biasa. Ini harus diungkapkan dalam laporan laba rugi ya. Untuk menghitungnya, laba per saham itu adalah laba neto dikurangi dengan dividen saham preferred
Ya, dividen saham preferen itu kan, saham itu kan ada dua ya, ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, saham preferen ini dia mendapatkan prioritas ya, prioritas dalam pembagian dividen ya. Ya, dia mirip seperti obligasi ya. Tapi pemilik saham preferen ini dia tidak memiliki hak dalam pengambilan kebijakan, tidak memiliki suara. Ya, berbeda dengan saham biasa. Kalau saham biasa dia memiliki hak dalam pengambilan kebijakan. Ya. Kontribusinya tergantung dari persentase kepemilikan. Ya. Jadi untuk menghitung laba per saham ini adalah laba neto dikurangi dengan dividen yang dibagikan untuk pemegang saham preferen, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Jadi jumlah saham yang beredar rata-ratanya. Cara menghitungnya. Contoh ya, pada tahun 2010 Hollis Corporation melaporkan laba neto sebesar 1 juta dolar. Kemudian perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar 250 ribu dolar. Nah, selama tahun 2010 Hollis memiliki rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebanyak 190 ribu lembar. Hitunglah lembar laba per saham. Tadi ya, laba neto dikurangi dividen. Laba netonya tadi 1 juta dikurangi 250 ribu dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebanyak 190 ribu, sehingga hasilnya adalah 3,95 dolar per lembar saham. Jadi laba per sahamnya ya, yang dihasilkan adalah sebanyak 3,95 dolar per lembar sahamnya. Kemudian yang harus ditampilkan dalam laporan laba rugi juga terkait dengan operasi yang dihentikan. Komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan merupakan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau merupakan bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual kembali. Jadi operasi yang dihentikan ini harus juga dilaporkan dalam laporan laba rugi ini ya. Jadi perusahaan melaporkan sebagai operasi dihentikan, yaitu keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis dalam kategori laporan laba rugi tersendiri. Jadi dari operasi yang dihentikan itu kan ada aset-aset yang dijual yang kemudian dilepas ya kan. Nah, kemudian dari situ apakah ada keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis tersebut. Ya, itu harus dijelaskan ya. Di sini berarti membutuhkan tambahan pengungkapan atau catatan atas laporan keuangan tersebut. Ya. Kemudian hasil operasi dari komponen yang telah atau akan dilepaskan secara terpisah dari operasi dilanjutkan. Dan dampak operasi dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori yang terpisah setelah operasi dilanjutkan. Nah, ini juga harus diungkapkan dalam laporan laba rugi ya. Ini ilustrasinya multiplex produk, perusahaan yang sangat terdiversifikasi ya. Maksud terdiversifikasi itu berarti dia memiliki cabang-cabang usaha yang banyak ya. Memiliki divisi usaha yang banyak ya. Tidak hanya pada satu industri. Kemudian memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Nah, jadi salah satu cabang usahanya atau divisinya itu ingin dihentikan karena mungkin dianggap tidak menguntungkan lagi.
Selama tahun berjalan, divisi elektronik ini mengalami kerugian sebesar 300.000 dolar setelah dikurangi pajaknya. Dan Multiplex di sini menjual divisi pada akhir tahun dengan kerugian sebesar 500.000 dolar setelah dikurangi pajak. Laba dari operasi dilanjutkan itu adalah 20 juta dolar. Dan ini adalah operasi yang dihentikan, contohnya ya. Kerugian dari operasi setelah pajak sebesar 300.000. Kemudian kerugian atas pelepasan setelah pajaknya 500.000. Total kerugian operasi 300 ditambah 500 jadi 800. Sehingga laba netonya dari 20 juta dikurangi 800.000 itu tinggal 19.200.000 dolar. Jadi perusahaan yang melaporkan operasi dihentikan itu harus melaporkan per jumlah saham untuk item baris pada lembar muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi bisa dalam laporan laba ruginya atau bisa dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangannya. Ini adalah contoh ilustrasinya, contoh laporan laba rugi. Di situ ada laba neto, kemudian ada laba dari operasi dilanjutkan, ada laba dari operasi divisi dihentikan setelah dikurangi pajak, ya. Kemudian rugi atas pelaporan operasi dihentikan setelah dikurangi pajaknya. Ini kalau misalkan kita tampilkan dalam laporan laba rugi ya. Jadi ditampilkan setelah laba neto. Ya, setelah dilampirkan laba neto kemudian dikurangi tadi ya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Kemudian alokasi pajak antar periode itu mengaitkan beban pajak penghasilan untuk pos-pos tertentu yang menimbulkan jumlah beban pajak. Jadi pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan ke laba dari operasi dilanjutkan sebelum pajak dan operasi dihentikan. Jadi biarkan pajaknya mengikuti labanya. Nah, ini contohnya, contoh ilustrasinya. Schindler Co. dia memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000. Jadi perusahaan memiliki keuntungan sebesar 100.000 dolar dari operasi dihentikan dengan mengasumsikan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Schindler ini menyajikan informasi pada laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama itu ada laba sebelum pajak penghasilan yaitu sebesar 250.000 ya. Kemudian laba pajak penghasilannya sebesar 75 ya, 75.000 dengan 30%. Kemudian laba dari operasi dilanjutkan, keuntungan atas tadi ya, berarti setelah laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan, jadi laba dari operasi yang dilanjutkan. Kemudian ada di situ keuntungan atas operasi dihentikan, ya, berarti ditambah dikurangi dengan pajak penghasilan yang berlaku 175 ya. Ini ya, ditambah 100 dikurangi 30 ya, berarti laba netonya menjadi 245.000 ya. Ini contoh ini juga silahkan nanti di itu kan ya. Jadi saya sudah ngasih contoh. Nah, ini secara umum ya. Jadi ringkasan dari materi kita pada hari ini. Ya, jadi laba rugi itu menampilkan ya, diantaranya ada pendapatan dan beban. Secara umum ada dua itu ya.
Ada pendapatan, ada beban, ya. Pendapatan itu adalah yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Ya, misalkan contohnya adalah pendapatan penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga, ya kan. Nah, ini kemudian ada beban pokok penjualan. Jadi beban yang timbul dari biaya persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan. Kemudian ada beban penjualan dan administrasi. Ini adalah beban operasi, ya. Kemudian ada pendapatan dan beban lainnya dan biaya pendanaan. Ini adalah laporan, ya, bagian-bagian yang harus disajikan dalam laporan laba rugi. Kemudian ada pajak penghasilan, operasi dihentikan, dan kepentingan non pengendali. Nah, perubahan akuntansi dan kesalahan. Nah, perubahan prinsip akuntansi. Jadi perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Jadi setiap perusahaan itu mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Ya, nah, namun yang harus dipegang, ya kan, prinsip akuntansi itu harus bersifat konsisten. Ya, harus bersifat konsisten. Misalkan perusahaan misalkan dalam hal persediaan, perhitungan nilai persediaan, misalkan terbiasa menggunakan FIFO, ya harus konsisten menggunakan FIFO. Kalaupun ada perubahan, tidak setiap waktu prinsip itu diubah, ya. Kalaupun ada perubahan harus dijelaskan alasannya, ya, kenapa harus dirubah. Jadi prinsip itu yang terpenting adalah kalau misalkan sudah memilih prinsip itu atau metode akuntansi itu, ya, maka perusahaan harus konsisten. Ya. Kemudian penyesuaian retrospektif, penyesuaian dampak kumulatif dengan saldo laba awal. Kemudian pendekatan ini mempertahankan komparabilitas. Contohnya meliputi perubahan dari FIFO ke biaya rata-rata, perubahan dari presentasi penyelesaian menjadi metode penyelesaian kontrak. Nah, ini kalau misalkan ada perubahan, ya, tadi ya, misalkan perusahaan sudah menggunakan prinsip akuntansi, ya kan, atau metode akuntansi FIFO dalam menilai persediaannya, maka dia harus konsisten. Kalau ada perubahan, ya, misalkan pindah ke biaya rata-rata, maka itu harus juga diungkapkan, ya kan, alasannya kenapa perusahaan mengubah, ya kan, metode akuntansi yang biasa digunakan dengan metode akuntansi yang lainnya, ya. Tentunya yang diakui dalam standar, ya, metode akuntansi yang diakui dalam standar, tidak membuat metode akuntansi sendiri. Contoh, ya kan, ini perubahan prinsip akuntansi. Gubbert Incorporation dia memutuskan pada Maret 2011 untuk mengubah metode penentuan harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata tertimbang. Laba sebelum pajak Gubbert itu menggunakan metode rata-rata tertimbang 2011 sebesar 30.000. Ya, 30.000. Ini misalkan, ya, datanya, ya, data perpajakan tahun 2009 itu menggunakan metode FIFO sebesar 40.000. Kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang sebesar 35.000. Kemudian 2010 kalau menggunakan FIFO 30.000, ya. Kalau menggunakan metode rata-rata tertimbang itu 27.000. Jadi selisihnya itu bisa kelihatan, ya. 2009 itu 5.000 selisihnya, sedangkan 2010 3.000. Nah, biasanya setiap perusahaan berbeda, ya. Ada yang sifatnya
pengguna laporan keuangan akuntansi itu dia menginginkan jumlah laba yang besar, ya, jumlah laba yang besar, sehingga dia biasanya menggunakan metode FIFO, ya, karena metode FIFO ini menghasilkan laba yang lebih tinggi, tapi laba yang lebih tinggi tentunya akan terpotong pajaknya lebih tinggi, ya, atau terkena pajaknya lebih tinggi daripada metode rata-rata tertimbang. Nah, kalau metode rata-rata tertimbang itu dia labanya lebih kecil, ya. Kalau menggunakan metode akuntansi laba rata-rata tertimbang, nanti kita jelaskan ya dalam pembahasan terkait dengan penilaian persediaan, apa perbedaannya, dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, ini ya. Kemudian perubahan estimasi, jadi memperhitungkan periode perubahan dan periode mendatang, tidak ditangani secara retrospektif, kemudian tidak dianggap sebagai kesalahan. Contohnya masa manfaat dan nilai residu aset yang dapat didepresiasi, kemudian penyisian piutang tak tertagih, dan persediaan yang usang atau yang rusak. Contohnya di sini Arcadia HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diestimasi memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai residu $10.000. Nah, pada akhir waktu tersebut ya, depresiasi telah dicatat selama 7 tahun berdasarkan metode garis lurus. Nah, pada tahun 2011, tahun ke-8-nya itu ditetapkan bahwa total estimasi umur itu sekitar 15 tahun dari yang sebelumnya 10 tahun. Jadi ada perubahan di sini ya. Perubahan estimasi usia dari aset dengan nilai residunya sebesar 5.000 pada akhir waktu tersebut. Jadi pertanyaannya, apa ayat jurnal untuk memperbaiki depresiasi tahun sebelumnya, kemudian hitung beban depresiasi tahun 2011. Nah, ini tidak ada jurnal, ya. Tidak ada jurnal untuk memperbaiki depresiasi tahun sebelumnya. Jadi perubahan pada metode akuntansi yang terkait dengan estimasi ini, ya kan, estimasi usia manfaat dari aset ini tidak ada perubahan, tidak ada jurnal, ya kan. Kemudian hitung beban depresiasinya. Untuk menghitung beban depresiasinya adalah dengan tadi biaya peralatannya sebesar 510.000, nilai residunya 10.000, ya. Sehingga yang didepresiasikan adalah 5.000, masa manfaat awalnya adalah 10 tahun, sehingga depresiasi tahunannya adalah 50.000 dikalikan selama 7 tahun yang sudah didepresiasikan, yang sudah berjalan, sehingga total depresiasinya selama 7 tahun adalah 350.000, ya. Jadi nilai buku dari aset tersebut, ya, peralatan yang awalnya harga 510.000, kemudian yang sudah diakumulasikan atau sudah didepresiasikan sebesar 350, sehingga nilai buku netonya tinggal 160, ya. Nah, kemudian ada perubahan, ya, ada perubahan usianya menjadi 15 tahun, ya, yang seharusnya tadinya usianya cuma 10 tahun sudah berjalan 7 tahun, ya. Nah, ini tadi ya nilai bukunya. Tadi nilai bukunya adalah 1.600. Jadi untuk yang metode sebelumnya itu tidak ada perubahan, ya. Jadi kita mencatatkan, ya kan, perubahan itu berdasarkan nilai bukunya. Ya, nilai bukunya, nilai buku yang tercatat itu tinggal 160.000. Kemudian ada perubahan nilai residunya itu adalah 5.000. Sehingga depreciable cost-nya yang menjadi dasar penyusutannya itu adalah
tinggal 155.000. Sisa manfaat 8 tahun. Ya, sisa manfaatnya 8 tahun, tinggal dibagikan ya. 155 dibagi 8 sehingga depresiasi tahunannya adalah 19.375 dolar. Sehingga ayat jurnalnya untuk tahun 2011 itu kita melakukan penjurnalan beban depresiasi 19.375 terhadap akumulasi depresiasi. Ya. Jadi kita tidak merubah dari tahun sebelumnya ya. Jadi menghitungnya adalah berdasarkan nilai buku yang tersisa ya, dari aset tersebut. Nah, kemudian koreksi kesalahan ya, terkait dengan koreksi kesalahan akibat dari kesalahan matematis atau kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi atau kekhilafan atau penyalahgunaan fakta. Nah, koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Jadi penyesuaian saldo laba awal. Misalkan contoh di sini ya. Untuk mengilustrasikan pada tahun 2012 Hillsborough Corporation dia menetapkan bahwa tidak benar piutang dan pendapatan penjualan pada tahun 2011 itu disajikan terlalu tinggi sebesar 100.000 dolar. Jadi pada tahun 2012 Hillsborough di sini membuat ayat jurnal untuk mengkoreksi kesalahan tersebut sebagai berikut. Jadi mengabaikan pajak penghasilannya ya, saldo laba 100.000, piutang usaha 100.000. Jadi saldo laba di debit terhadap piutang usaha. Ini ya. Kita lanjut, ini ringkasannya ya. Kemudian laporan saldo laba menambah atau mengurangi. Menambah meliputi laba neto, perubahan dalam prinsip akuntansi, kemudian penyesuaian periode sebelumnya. Mengurangi kerugian neto ya. Kemudian ada dividen, ada perubahan dalam prinsip akuntansi dan penyesuaian periode sebelumnya. Jadi setelah kita membuat laporan laba rugi dan kemudian kita mengetahui berapa laba netonya ya, laba ditahan ya, laba ditahan setelah laba neto dikurangi dengan pembayaran dividen ya. Ini selanjutnya kita akan menyusun retained earning statement atau laporan perubahan modal. Jadi setelah kita menyusun laporan laba rugi, maka kita akan bisa menyusun laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini seperti yang diilustrasi di sini, ada retained earning Januari 1st ya kan, yang dilaporkan. Jadi saldo awal ya, saldo awal dari retained earning pada awal Januari berapa? Ya, kemudian terjadi correction for understatement of net income in prior period inventory. Ya, di sini ada kesalahan error ya kan. Kelebihan 50.000, maka dia dikoreksi ya. Sehingga return earning per Januari itu yang setelah disesuaikan itu yang sebenarnya adalah 1.100.000 ya, 100.000. Kemudian ditambah dengan net income ya, ditambah net income sebesar 360.000 dikurangi dengan cash dividend ya, dikurangi dengan cash dividend, kemudian share dividend. Jadi pembagian dividen ini bisa berupa cash ya kan, atau bisa berupa saham juga ya, berupa saham, dibagikan berupa tambahan saham.
Nah, ini adalah return earning. Nah, return earning atau laporan perubahan modal ini bisa dibuat setelah laporan laba rugi itu dibuat atau jadi dan selesai. Jadi nanti net income-nya turun ke atau laba netonya turun ke laporan perubahan modal atau return earning statement ini. Nah, inilah ilustrasinya, nanti bisa dipelajari. Ya, itu kuliah kita kali ini ya, terkait dengan laporan laba rugi dan informasi terkait ya. Di laporan laba rugi ini intinya adalah laporan kinerja perusahaan yang berfungsi untuk menghitung kinerja ya kan, atau mengukur kinerja masa lalu dan memprediksikan kinerja yang masa akan mendatang, yang berfungsi dalam beberapa pengambilan keputusan bagi pihak manajemen maupun pihak pengguna eksternal ya. Jadi laba rugi ini adalah laporan keuangan ya, laporan akuntansi yang pertama kali dibuat atau pertama kali disusun setelah laba rugi jadi. Nanti baru kita bisa membuat laporan perubahan modal. Setelah laporan perubahan modal nanti baru kita buat neracanya. Nanti akan kita bahas ya penyusunan neraca pada pertemuan selanjutnya. Baik, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan materi-materi terkait dengan akuntansi. Demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.